Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siapa yang sakit? Kenapa kamu memanggil dokter, Ken? Tanya Mesya yang belum juga beranjak dari rumah itu. Istriku sedang tidak enak badan, jadi aku perlu dokter untuk memeriksanya, sahut Keanu datar. Apa aku boleh menjenguknya? Pinta Mesya terlihat tulus. Terima kasih, Mesya. Dia sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ujarnya lagi cukup meyakinkan. Padahal aku ingin melihat keadaannya, ujar Mesya terlihat sendu. Keanu tidak begitu peduli. Pria itu tetap tidak mengizinkan Mesya masuk menjenguk Sharon. Sementara Keanu mengantar Dr. Guntur ke kamarnya, terlihat Sharon tengah berbaring lemas di ranjang. Jadi ini yang sakit istrimu, kenapa nikah tidak memberi kabar? Protes Guntur yang tak lain sahabat Keanu sendiri. Iya, aku belum sempat mengadakan syukuran. Nanti kalau resepsi, pasti sampai undangan itu, sahut Keanu yakin. Guntur segera memeriksa Sharon, mengukur denyut jantungnya, tekanan darah, serta memeriksa lidah dan matanya. Perempuan itu sangat pucat, tekanan darahnya rendah, pantas saja tubuhnya lemah, suhu tubuhnya juga tinggi hingga demam. Dokter Guntur memberikan resep obat untuk dikonsumsi selama 3 hari ini. Apabila tidak ada perubahan, Guntur menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Sementara resep dari saya, jangan lupa makannya dijaga, istirahat yang cukup, dan semoga lekas sembuh, ucap Dokter Guntur setelah memeriksa Sharon. Terima kasih, Dok, ucap Ken mengantar hingga ke depan teras. Sementara Nyonya Abraham melihatnya dari balkon kamarnya. Ia tidak begitu kepo lantaran mendapat kabar dari kepala asisten rumah tangga yang ada di sana kalau Sharena sakit. Keanu kembali ke kamar, tidak menemukan Sharon di ranjang, namun terdengar suara orang muntah-muntah dari dalam kamar mandi. Pria itu mendekati pintu, tetapi langkahnya terhenti, mendadak galau antara ingin masuk atau membiarkan saja semuanya. Beberapa menit berlalu, pintu kamar mandi terbuka. Perempuan itu keluar dengan langkah pelan, melihat Keanu dingin, tak peduli tatapan itu seperti apa. Sharon mendekati sofa, lalu merebah di sana. Keanu tidak berbicara apapun, memperhatikan istrinya yang telah kembali memejamkan matanya. Pria itu tidak bisa tidur sama sekali. Entah di jam berapa dirinya terlelap. Yang Keanu rasakan hari telah berganti pagi. Terlihat Sharon masih terbaring di tempat yang sama. Keanu pun membiarkan saja tanpa membangunkan istrinya. Ia menyiapkan gantinya sendiri. Usai memakai pakaian kerja, Keanu menuju meja makan. Ibunya sudah menunggu di sana. Mereka sarapan dalam diam. Tak ada obrolan apapun yang mendominasi, hanya percakapan sapaan kecil. Bi, tolong antar makanan ke kamar dan pastikan istriku meminum obatnya, titah Ken pada seorang ART yang ada di rumah. Siap tuan, jawabnya beranjak, membawa nampan berisi sarapan pagi ini dan minumannya. Pintu lebih dulu diketuk. Sesaat kemudian ART itu masuk. Pagi Nona, saatnya sarapan. Tuan Ken mengutus saya untuk mengurusi Nona. Saya makan sendiri, Bi, tinggal saja, sahut Sharon lirih. Baik, Nona, kalau ada apa-apa bisa panggil saya. Pesan ART tersebut berlalu dari kamar. Sharon makan perlahan, semua rasanya hambar. Ia hanya memasukkan seperlunya saja untuk memulihkan tubuhnya sendiri. Kemudian mengambil beberapa butir obat, lalu membuangnya ke sampah. Ia tidak meminum sama sekali.
perempuan itu memang sengaja melakukan itu. Sementara Keanu di kantornya fokus dengan pekerjaannya. Pria itu akan pulang ke rumah setelah sore hari seperti biasa, menemukan Sharon yang masih tertidur. Pria itu pun refleks mendekat, menempelkan punggung tangannya pada kening istrinya. Terasa panas, padahal seharusnya membaik karena sudah meminum obat. Pria itu pun berpikir sejenak, lalu menarik diri, membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaian miliknya. Makan malam seorang diri karena Nyonya Abraham telah mendahului. Setelahnya masuk ke kamar, pas kebetulan ART suruhannya keluar dari kamar membawa nampan. "Apa istriku sudah minum obat?" tanya Keanu sebelum masuk ke kamar. "Sudah, Tuan," jawabnya mengangguk yakin. Perempuan itu sendiri yang menyaksikan Nona Sharon menelan obatnya sendiri. Tanpa ART itu tahu, Sharon kembali memuntahkannya setelah ART itu pergi. Keanu langsung menuju ranjang, sibuk sendiri dengan MacBook di tangannya. Membiarkan saja istrinya terlelap, tetapi ia pun sejenak merasa aneh. Walau raganya ingin tak peduli, tetapi batin pria itu mulai tak tenang. Kembali tidak bisa tidur setelah sengaja menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Entah di jam berapa pria itu akhirnya terlelap. Ia terjaga kaget saat menemukan Sharon terjatuh pingsan saat turun dari sofa hendak ke kamar mandi. Keanu yang merasa baru terlelap langsung terjaga, mendekat dan menggendongnya. Tubuhnya semakin panas, raut wajahnya semakin pucat. Pria itu jelas tidak tenang, apalagi Guntur menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit apabila dalam waktu 3 hari ini belum juga ada perubahan. Pagi hari, pria itu menggendong istrinya ke mobilnya. Keanu akhirnya membawa ke rumah sakit. Memang ini yang Sharon harapkan, keluar dari rumah itu. Hanya dengan cara begini, dirinya bisa sedikit menggali informasi penting yang mungkin akan sedikit membantunya ke depan. "Suster, tolong dibantu sus, istri saya sakit," ucap Keanu membaringkan di brankar. Sharon langsung mendapatkan pertolongan medis, sementara Keanu menunggu di luar. "Sharon," lirih Dokter Arya memanggilnya. Sharon yang juga mengenalinya pun mengangguk. Pria itu bertanya-tanya siapakah gerangan yang mengantarkannya. Sharon terlihat lebih sehat, terbangun begitu saja setelah mendapatkan pemeriksaan. "Iya, ini aku, Arya. Tolong beri catatan medis yang berat untuk kondisi tubuhku. Aku ingin menginap di sini," kata Sharon, membuat Arya bingung. "Maaf, aku tidak bisa. Itu melanggar hak lisensi. Kamu hanya perlu minum obat demam dan antibiotik, bahkan bisa langsung pulang untuk perawatan di rumah." "Please Arya, tolong, kali ini saja. Terserah rekam medis seperti apa yang beralasan dan mengharuskan aku opnam. Aku tidak ingin pulang," mohon gadis itu dengan netra berkaca-kaca. "Dia siapa?" tanya Arya meneliti keluar. "Kakaknya Fiona," jawab Sharon mengangguk saat Arya sedikit paham. "Kamu yakin?" Sharon mengangguk pasti. Ia perlu suasana baru, memikirkan cara untuk dirinya mencari bukti tentang kematian Fiona. Arya pun merasa kasihan melihat Sharon yang hampir menangis, membuat pria itu akhirnya membubuhi coretan yang mengharuskan Sharon menginap di rumah sakit beberapa hari ke depan. "Dia sakit apa?" tanya Keanu saat bertemu dengan dokter yang menanganinya. Sementara menunggu hasil lab, tetapi yang terdeteksi asam lambungnya kronis. Nona Sharon harus ditangani dengan serius, tutur dokter Arya sesuai request pasien. "Separah itu?" tanya Keanu tak percaya.
Arya melirik Sharon yang terbaring di bed, tepat membelakangi percakapan keduanya. Ia mengangguk seraya menangkupkan kedua tangannya membuat permohonan. Iya, jadi Nona Sharon harus opnam, jawab Dokter Arya, merasa berdosa tetapi cukup pasrah. Baiklah, lakukan saja perawatan yang terbaik, ucap Ken pasti.